Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peti Ferawati dengan NIM 63010020067 dari kelas 3B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pasar dalam Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai mekanisme pasar dalam Islam, apa sih pengertian dari pasar itu sendiri? Pasar sendiri adalah tempat interaksi antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa tertentu. Selanjutnya, seperti apa sih mekanisme pasar dalam Islam itu? Mekanisme pasar sendiri adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas. Artinya, harga itu ditentukan oleh kekuatan dari permintaan serta penawaran. Kemudian selanjutnya, apa sih itu harga? Nah, untuk harga sendiri di pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Peran ekonomi Islam dalam mekanisme pasar sangat berpengaruh karena pentingnya di tengah larut-marut kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Dalam perspektif Islam, pasar selama ini berkembang di Indonesia, baik pasar tradisional maupun modern, hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya semata-mata dan terfokus pada kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal mekanisme pasar Islam akan tercermin prinsip ekonomi syariah, yaitu makro dan mikro. Ada yang udah tahu belum mengenai makro dan mikro itu sendiri? Yang pertama, ada perspektif mikro, yaitu menekankan pada aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Selanjutnya, mengenai kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam sendiri ada dua, yaitu penawaran dan permintaan. Nah, untuk permintaan sendiri adalah salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Namun pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga yang bersangkutan, pendapatan konsumen, ketersediaan barang, dan harga barang lainnya yang berkaitan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada mengenai penawaran. Penawaran itu sendiri adalah kekuatan yang penting dalam pasar sehingga ketersediaan barang atau stok barang itu ada di pasar. Penawaran ini bisa dari import maupun persediaan produksi lokal, sehingga kegiatan ini bisa dilakukan oleh produsen maupun penjual. Untuk penawaran sendiri juga diperhatikan mengenai harga. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Sebelumnya, apa itu keseimbangan pasar? Nah, untuk keseimbangan pasar sendiri adalah menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada di pasar, baik penawaran maupun permintaan, berada di dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, yaitu harga dan kualitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan pasar ini berawal di mana saja, baik dari segi permintaan maupun penawaran. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.